Ya, di sini saya Abdullah Bagas Pamungkas dari kelas 3 HKIA, ujian akhir semester Sejarah Peradilan Islam, akan mereview sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani, sejarah peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara, dan peradilan syariat Islam Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani yang sejak berdiri 1299 di bawah pimpinan Osman Bey adalah berdiri kokoh di atas syariat Islam. Namun pada periode berikutnya mulai bergeser ke hukum sekuler. Ini terjadi pada akhir abad 19, tepatnya pada era Tanzimat, sehingga menjadi sebuah tanda tanya besar. Karena pada dasarnya perubahan ini tidak mungkin muncul dengan tiba-tiba. Faktor adalah yang membuat sebuah imperium besar yang tadinya tegak berdiri dengan penuh wibawa merubah hukum yang ada di negaranya. Era Tanzimat merupakan gerakan pembaruan yang terjadi di Turki Utsmani yang pada hakikatnya berintikan upaya pemerintah Turki Utsmani untuk membuat perbaikan dalam tata aturan perundangan di segala bidang. Dan salah satu kodifikasi hukum yang disusun adalah majalah Al-Ahkam Al-Adliyah di samping piagam Gulhanedan Humayun. Negara Turki Utsmani adalah sebuah negara multi etnis yang beberapa abad mendominasi keseimbangan kekuatan militer, politik, dan hukum. Di Eropa, Turki Utsmani telah menjadi lambang sebuah kekuatan dan supremasi hukum di dunia Islam dan di Eropa. Sejarah peradilan Islam di Kerajaan Nusantara. Sejarah pembentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah pengadilan agama. Lambat laun proses konkordasi hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada akhirnya meresipir hukum Islam sebagai hukum adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Peradilan perdata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Pengadilan perdata apabila diperhentikan dari segi melalui hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam penghalaman kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis. Sementara pengadilan padu berdasarkan pada hukum Nusantara asli yang tidak tertulis. Hukum Islam di Nusantara sebenarnya telah hidup di antara masyarakat Islam itu sendiri. Hal ini tentunya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Jika dilihat secara Islam, masyarakat Indonesia telah membudaya kepercayaannya. Kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, misalnya Hindu, Buddha, dan disusul dengan kerajaan kesultanan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam. Lanjut, peradilan syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu kekhususan yang diberikan negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syariah sebagai peradilan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam pasal 128 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Peradilan syariat Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan syariah Islam di Aceh
merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Lembaga peradilan agama yang ada sebelumnya telah melebur ke dalam lingkungan peradilan syariat Islam sehingga tidak ada dualisme peradilan agama di Aceh. Hal ini sebagai tempat dari lahirnya Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh. Maka wewenang Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga menyangkut bidang muamalah dan jinayah sebagai bagian dari. Selain peradilan Indonesia, Mahkamah Syariah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama dan sebagian wewenang peradilan umum. Itu tadi review dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.